Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Advan Arsadi Pratama, perwakilan dari kelompok 7. Selain saya, juga ada Dumatun dan juga Nadia Cantika yang akan membantu saya dalam menjelaskan presentasi pada hari ini. Materi pertama yaitu pengertian lidah. Lidah adalah kumpulan otot rangka pada bagian mulut yang membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Lidah dikenal sebagai indera pengecapan yang banyak memiliki struktur tunas pengecap. Indera pengecap pada lidah bekerja sama dengan indera penciuman untuk mengidentifikasi aroma makanan untuk diolah dalam otak sehingga manusia bisa merasakan perbedaan aroma makanan dan minuman yang akan dikonsumsi. Terdapat dua jenis otot pada lidah. Yang pertama yaitu adalah otot ekstrinsik, memiliki fungsi dan pergerakan dari sisi ke sisi. Otot yang kedua yaitu ada otot intrinsik, berfungsi untuk memberi bentuk seperti memanjangkan, memperpendek lidah, penggulungan ujung dan tepi lidah, serta meratakan permukaan dan pembulatan lidah. Materi yang kedua yaitu adalah stimulus gustatori. Reseptor sistem gustatori atau perasa berada di atas lidah yang pada umumnya berbentuk klaster. Reseptor gustatori atau perasa ini disebut taste buds yang terletak di skap yang disebut papila. Adapun jenis-jenis papila, yang pertama adalah papila filiformis, berbentuk seperti benang halus, berfungsi untuk menerima rasa sentuh dari rasa pengecapan. Yang kedua adalah papila circumvallata, berbentuk bulat tersusun seperti huruf V di belakang lidah, berfungsi untuk membantu memegang makanan. Yang terakhir adalah papila fungiformis, berbentuk seperti jamur, berfungsi untuk membedakan rasa. Lidah sebagai indera pengecap, terdapat 5 reseptor pengecap utama. Yang pertama adalah rasa manis, terletak di bagian depan lidah, ditimbulkan oleh gugus ohamin dalam molekul organik. Yang kedua yaitu ada rasa asin, terletak di sepanjang bagian tepi belakang lidah, ditimbulkan oleh kation Na+. Yang ketiga ada rasa asam, terletak di sepanjang sisi bagian tepi depan lidah, ditimbulkan oleh ion H+. Yang terakhir ada rasa pahit, terletak di belakang lidah, ditimbulkan oleh alkaloid tumbuhan, yaitu zat organik yang aktif dalam kegiatan fisiologis yang terdapat dalam tumbuhan. Kemudian, saya akan menjelaskan bagian-bagian lidah. Epiglotis. Epiglotis sendiri merupakan jaringan berupa katup yang berfungsi menutup batang tenggorokan ketika menelan agar makanan atau cairan tidak masuk ke saluran pernafasan. Palatin tonsil. Ini adalah kelenjar limf atau getah bening yang terdapat dalam rongga mulut atau faring. Foramen cecum adalah cekungan kecil di garis tengah yang sebenarnya terdapat di antara bagian mulut dan faring lidah. Sulcum, terminalis alur berbentuk V yang memisahkan 2/3 lidah anterior dari tikungan posterior dan berisi papila circumvallata. Median lingual sulcum, sedikit lekungan memanjang pada permukaan dorsal lidah memanjang dan foramen cecum yang membagi dorsum menjadi bagian kanan dan kiri. Fungiform lingual papillae adalah jenis papila lidah yang bentuknya menyerupai jamur dan terletak di tepi lidah. Papilla fungiformis ini memiliki ujung yang lebih lebar daripada pangkalnya sehingga terlihat cukup besar dengan mata telanjang. Apex ini adalah ujung lidah. Ini adalah bagian runcing yang letaknya paling depan yang bisa kalian lihat ketika kalian hanya membuka mulut saja. Kemudian filiform lingual papillae. Nah, ini memiliki sifat yang abrasif sehingga membantu membersihkan lidah, mencengkeram makanan, dan membantu lidah menggerakkan makanan dan juga minuman. Ketika kalian makan dan minum kan pasti lidahnya itu kayak bergerak-gerak kan. Nah, itu fungsinya. Circumlingual papillae terletak di lidah bagian belakang. Ukurannya lebih besar daripada papila lainnya. Jadi ini ukurannya lebih besar daripada papila lainnya. Kalian jika kalau misalnya mangap itu bisa lihat bagian paling belakang itu kelihatan kok. Nah, kemudian lingual tonsil, sekumpulan sel berfungsi sebagai pelindung yang letaknya di bagian dasar lidah, dekat dengan amandel.
Adanya tonsil ini itu akan membuat lidahmu aman dari bahaya infeksi, kuman yang bisa menyebabkan berbagai macam masalah kesehatan mulut. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme gustatory. Jadi pertama makanan masuk ke dalam mulut akan bercampur dengan air liur. Setelah itu akan diterima oleh reseptor gustatory. Reseptor gustatory itu adalah sebuah dinding atas pada mulut. Nah, dari situ akan disalurkan ke saraf sensori di bagian lidah. Seperti gambar di atas ini. Lalu saraf sensori itu ada 3. Ada saraf karena wajah, saraf glosofaringeal, dan saraf vagus. Serabut saraf itu akan berkumpul di solitary nucleus dari medula dan bersinapsis dengan neuron-neuron lainnya. Setelah itu berproyeksi ke nucleus posterior ventral thalamus. Nah, akson dari nucleus itu posterior tadi berproyeksi ke berakhir gitu ya, untuk memberikan sebuah sinyal ke dalam otak itu ke konteks gestatori primer dan konteks gestatori sekunder. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sistem kerusakan pada gustatory, yaitu adalah yang pertama luka. Luka pada lidah ini pastinya sering membuat kita tidak nyaman kan? Itu karena lidah memiliki banyak ujung saraf dan perasa, sehingga lebih peka terhadap rasa sakit terhadap bagian tubuh lainnya. Semisal saat kita makan dan tidak sengaja kegigit. Terus yang B, gangguan pertumbuhan. Pertumbuhan pada fili-fili lidah yang terlalu cepat dan biasanya mampu membuat lidah tampak berbulu. Nah, biasanya lidah tampak berbulu ini di saat kita sedang demam atau penggunaan antibiotik. Kemudian yang C, perubahan warna. Nah, fili di lidah ini bisa berubah warna jika kita sering mengkonsumsi tembakau dan makanan tertentu yang memiliki bakteri berwarna yang berkembang pada lidah. Bisa juga diakibatkan karena penyikatan lidah menggunakan sikat gigi atau kekurangan zat besi yang menimbulkan lidah kita tampak lebih pucat dari biasanya. Kemudian yang D adalah benjolan. Nah, benjolan pada lidah ini juga bisa disebabkan karena adanya reaksi alergi, sariawan, infeksi virus, atau luka. Kemudian penyakit. Nah, penyakit pada lidah ini ada berbagai macam, yaitu leukoplakia. Nah, ini adalah bercak putih yang menebal di dalam mulut. Sebagian besar bercak leukoplakia ini bersifat non-kanker, tapi berbagian lagi menunjukkan tanda-tanda awal kanker. Nah, kondisi ini dapat disebabkan oleh produk tembakau. Kemudian kandidiasi. Ini adalah infeksi mulut akibat jamur Candida albicans. Gejala oral thrush dapat berupa bercak putih, kuning di lidah, bibir, gusi, langit-langit mulut, dan pipi bagian dalam. Nah, bercak kemerahan di mulut ini dan tenggorokan itu adalah ciri-cirinya. Kemudian kanker mulut. Nah, selain kanker pada badan, mulut juga bisa terkena kanker loh. Yaitu penyebab risiko terbesarnya adalah menggunakan tembakau atau konsumsi alkohol dalam jumlah besar dan juga infeksi. Kemudian yang terakhir adalah sindrom lidah perih. Sindrom lidah perih biasanya juga diakibatkan karena alergi, cedera, merokok, atau kekurangan vitamin B12 dan lain-lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menutup presentasi pada kelompok 7 pada hari ini.